Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dimudahkan dalam urusannya, terutama urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang saya banggakan dan hormati, Fakir ingin sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat para pemirsa dimanapun berada. Tema kali ini kita akan membahas tentang syukur, yang mana tema yang sangat banyak orang menjelaskannya, namun kita coba menggali di sisi makna yang lain. Di dalam Quran dan juga hadis Nabi banyak menjelaskan tentang bersyukur. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, au kama qala Rasulullah SAW, man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Syukur adalah bentuk yang sangat istimewa. Ketika seseorang bisa bersyukur, maka Allah akan tambah segala nikmat-nikmat yang lain. Yang ada ditambah, yang belum ada Allah beri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur dengan hal yang sedikit atau yang kecil, maka dia tidak akan mampu bersyukur dengan hal yang banyak atau besar. Sedikit apapun yang kita miliki, yang kita punya, maka usahakan dengan semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah. Boleh jadi sedikit itu yang kita punya adalah cita-cita bagi orang lain ingin mendapatkan seperti itu. Misalkan kita punya sepeda biasa, nggak mahal-mahal amat, kita pakai, kemudian orang lain melihat, wah enak tuh naik sepeda, sedangkan saya masih jalan. Nah itu, dengan sepeda saja mungkin itu nikmat yang biasa, tapi sebetulnya bagi orang lain itu luar biasa. Maka seperti itu, syukuri nikmat yang telah kita miliki atau yang kita punya. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di dalam hadis lain, agar kita mudah bersyukur, au kama qala Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanjuru ila man huwa fawqakum. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bersyukur. Yang pertama adalah lihatlah orang yang di bawah dari kita, baik secara ilmu, secara ibadah, secara harta atau kekayaan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk senantiasa kita mengerti bahwa banyak orang yang kurang daripada kita. Yang mana itu harus kita syukuri. Yang tadi di awal, kita punya sepeda atau punya motor, boleh jadi orang lain belum memilikinya, masih proses. Tetapi bukan untuk merendahkan orang lain, tapi ini untuk belajar dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi kita selalu melihat yang di bawah kita, terutama dalam urusan ibadah dan juga urusan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kata Nabi, jangan melihat di atas kita,
melihat apanya, hartanya, melihat kekayaannya, melihat segala macam benda hartanya dan lain sebagainya. Jangan sampai melihat seperti itu, nanti syukur kita kurang, seakan-akan ya Allah kok saya kurang, ya Allah kok mereka dapat banyak, dapat besar, kok saya masih kurang. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Maka kata Nabi, jangan banyak lihat orang yang lebih di atas dari kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kita, untuk kita maksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita sadari tentang syukur adalah ketika kita diberi oleh Allah dengan melalui perantara hamba-hamba yang baik, yang soleh. Misalkan kita diberikan HP atau laptop oleh siapapun, atau yang mudah dulu dan yang gampang, diberikan sepatu yang murah meriah atau yang biasa harganya. Maka sebagai orang yang menerima, kita nih diberi oleh orang, maka kita harus bersyukur ceria, mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh berlimpah. Nah itu. Jadi ketika kita diberi barang, diberi apapun hadiah oleh orang lain, baik itu bentuknya kecil, sedikit, atau sedang, atau besar, atau banyak, maka sebagai penerima mesti kudu bersyukur dengan menampakkan wajah yang ceria dan juga baru ucap kata-kata yang indah dan baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah jika seseorang bersyukur dengan rezekinya, dia miliki banyak, harta bendanya banyak, kemudian dia berbagi kepada orang, bersedekah menolong orang dengan hartanya, terutama mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ketika dia dikeluarkan untuk orang lain menolong, maka anggaplah yang dia keluarkan itu sedikit. Tidak boleh menganggap itu banyak. Kenapa? Karena dengan menganggap sedikit, beberapa doang, walaupun benar kenyataannya banyak, tapi diajarkan oleh guru-guru kita itu anggap sedikit, agar kedepannya kita mudah untuk berbagi dengan yang lain, tidak hitung-hitungan. Jadi yang ketiga ini, orang berbagi walaupun besar dalam hitungan manusia, tapi tetap diajarkan oleh agama, oleh terutama bahasan tasawuf, tetap pemberian yang banyak itu anggaplah sedikit. Dan yang menerima, yang tadi yang di nomor 2 tadi, baik menerimanya kecil atau dikit, atau sedang atau banyak atau besar, sekecil apapun, sesedang apapun, atau sebesar apapun, maka terimalah dengan baik dan dengan banyak syukur, penuh senyum dan penuh doa. Tapi yang memberikannya pada siapapun yang membutuhkan, maka hal yang diutamakan adalah anggap pemberian itu adalah sedikit. Jangan merasa banyak, karena amal kita masih tanda tanya. Namun dengan merasa sedikit itu, hati kita, diri kita akan terus terdorong untuk menolong orang lain atau membantu kepada yang membutuhkan. Dan memang disadari harta yang kita punya adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Yang terakhir adalah dalam hadis Nabi lagi yang lain, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia hidup sosial, saling membutuhkan satu sama lain, baik masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah tetangga, semua itu membutuhkan satu sama lain, membutuhkan. Jangankan hal yang besar, hal yang kecil aja sepele, nyengir atau tersenyum, itu membutuhkan orang lain. Ngobrol lama-kelamaan lucu, ketawa, senyum, bahagia, itu membutuhkan dialog antara dua orang atau lebih. Nah itu, senyum saja atau tertawa atau nyengir dan lain sebagainya, itu membutuhkan dialog antara satu orang dan orang yang lain. Apalagi masalah lain lagi, itu perlu banget. Tetapi kita harus menyadari bahwasanya diri kita hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada Allah artinya kita tidak meminta-minta kepada orang lain, kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika babnya tolong menolong, ya wajar. Ada yang minta tolong, kita tolong. Kita kesusahan minta kepada orang lain, silahkan. Tapi jangan berharap pertolongan itu datang dari manusia, tapi pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu,
Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, tubuh kita gunakan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang menjadikan di sekeliling kita atau di dekat kita orang siapapun menjadikan tenang, bahagia, tentram dan damai. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang mohon dikoreksi, dan apabila ada yang benar itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah belajar syukur dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik manfaatnya. Al-Fakir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.